pada saat itu weekend gue benar-benar nggak mau bangun dari tempat tidur karena kayak kehidupan gue bosan banget sih. Cuma bangun tempat tidur, kerja, pup, makan, tidur, udah repeat mulu gitu, gak ada apa gitu. Terus kalau misalkan ujungnya orang nggak tertarik ya udah nggak apa-apa. Tapi ternyata lewat konten-konten itu orang jadi pengen kenal lebih jauh, ngobrol, penasaran dan lain-lain. Itu yang membuat gue bisa connect sama mereka. Tuh awal-awal mau tuh idealis kayak gitu kan. Itu berat. Jujur capek mengimbangi itu. Storyline-nya kontennya kayak gini nih gitu. Iya kayak gini nih. Awalnya hooknya apa gitu. Seminggu berapa kali minimal. Ternyata gak possible. Aku jadinya gak nyaman. Welcome to Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboard barengan sama gue Danar Kalingga dan juga seorang atlet rekreasional. Belum selesai ya. Oh iya benar. Tapi aktif banget ya, tapi pokoknya konten creator juga. Ya. Oke, barengan sama Miu. Welcome Miu to Easy Pace Podcast. Hai, thank you. Miu yang gue baru tahu diundang. ternyata nama aslinya nggak ada Miu-Miunya sama sekali ya. Tapi nyaman ya dipanggil Miu. Nyaman banget. Sebagai nama panggilan. Betul, catchy aja kan. Ya, Kak Andini, kalau gue panggil Andini marah nggak? Aku nggak nengok. Oke, Miu aja panggilnya Miu ya. aja. Oke, udah dari kapan sih panggil Miu? Dari aku kuliah, dari tapi itu kuliah. sebenarnya itu unintentional. Waktu aku apply intern kan biasanya upload CV tuh ada kayak you can call me siapa gitu. Abis nama lengkap, abis itu HR kayak panggil Miu aja gampang diingat. Not complaining. Boleh Dan panggil sekarang saya Miu. semua orang taunya Miu ya. Miu, betul. Jadi aku bisa ngebedain nih orang yang manggil nama asli aku generasi lama lah gitu. Orang yang kenal dari kuliah ke bawah. Kalau yang manggil Miu berarti emang taunya pas udah aku kerja. Tapi kayaknya sekarang banyak kan yang emang taunya Miu ya. Betul. Sebagai pelari juga. Tapi kalau misalnya ngomongin sebagai pelari nih ya, lari ini apakah olahraga pertama Miu? Enggak. Aku tuh originally basket. Awalnya dari SMP. Apa posisinya? Aku tuh aku yang pasti bukan playmaker. Oke. Aku tuh biasanya orang kedua. Karena aku kecil. Kan kedua tuh yang jaga di depan nih. Aku kecil, aku larinya cepet. Jadi aku biasanya role tuh supporting. Dan aku tuh biasanya dikasih buat box one lawan. Misalkan lawan ada yang cepet banget nih, udah aku jagain dia, aku kejar kemanapun aku Capek kejar gitu. banget gak sih posisi itu? Emang karena aku tuh lemot kalau disuruh mikir taktik. Jadi udah aku dipasangnya posisi itu. Jadi pokoknya lari-lari aja Lari-lari ya. aja. Lari ngikutin aja ya. Betul. Oke. Itu pertama basket. Dari Pertama kapan? basket dari SMP, SMA sampai kuliah. Tapi aku ikutnya ekskul aja, jadi nggak yang kayak intens banget sampai tahap DBL tuh enggak. Jadi emang kayak cuma cup antar sekolah, cup antar fakultas. Tapi gitu. sampai sempat ikut-ikutan juga. Iya, cup ikut gitu lomba. Ya. Itu Terus aja dari sih. situ sampai kuliah berarti? Sampai kuliah, tapi aku pas SMA tuh karena basketnya jadi nggak terlalu aktif. Aku ikut ekskul olahraga lain pecinta alam. Jadi naik gunung. Tapi kan kalau naik gunung tuh harus yang dipersiapin banyak kan, logistik, knowledge sama fisik. Nah, aku dapat latihan fisiknya dari pas aku ikut Mapala ini pas SMA. Nah, pas kuliah baru aku ngerasain lari karena aku ikut ekskul atletik. Gitu. Jadi kayak kalau di kuliahku dulu tiap tahun tuh ada lomba, kita sabung ayam lah setiap fakultas gitu. Nurunin kontingen. Terus nyari kan, nih kita harus regen, nyari cewek nomor tengah siapa. Terus kan scouting maba tuh dulu cutting aku. Nah, aku nggak tahu mereka tahu dari mana, kayaknya nge-stalk IG. Aku tuh dulu suka upload kayak apa sih, aku naik gunung. Terus kayaknya judgementnya fisiknya bagus nih, at least ya. At least ada nih basic sportsnya, jantungnya udah kuat ya. Oke. Ya udah langsung kayak mau nggak ikut coba atletik. Terus aku coba pertama kali lari di situ. Oh, itu pertama banget lari di situ. Betul. Sebelumnya paling lari berarti pas basket aja. Pas basket. Bukannya emang serius pernah latihan lari sendiri gitu enggak pernah. Enggak pernah. Paling sama Mapala, cuma itu juga ya lari bareng aja, bukan maksudnya lari-lari keliling sekolah doang gitu loh, bukan yang program yang gitu. Gak mikirin pace, gak mikirin jarak gitu-gitu ya. Endurance aja. Terus akhirnya ikut sama ekskul atletik ini. Itu Di gimana kuliah. tuh? Waktu itu perasaannya ikut lari bener-bener kayak ya udah emang fokus lari aja. Ternyata lebih seru daripada basket sih. Really? Kayaknya karena aku lemot.
Aku nggak bakat basket gue ternyata lupa ya. part itu ya. Iya. Cuma bisa ngejar-ngejar doang nih gitu. Kan kalau lari yang kita pikirin cuma gimana jaga pacing diri sendiri doang. Iya, iya, Pikirin iya. gue nggak perlu mikirin orang lain gimana Yes, gitu. iya. Individual sport. Jadi enjoy sih dan ya ada latihan waktu itu interval bla 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 baru ngerasain oh seru juga ya ternyata gitu. Thrillnya tuh ada banget. Berarti langsung dari awal suka sama lari? Suka langsung suka karena emang ya karena aku suka larinya aja sih nggak tahu ya aku tuh tipe orang yang susah keringetan. Oke. Fun fact-nya jadi aku butuh olahraga yang hit banget makanya basket suka lari suka gitu aku bisa naik gunung aku nggak keringetan atau kayak aku strength training aku nggak keringetan. Orang lain yang keringetan nih ngeliat lu. Nih ada kenapa nih ya? Kelainan apa ya? Kelainan apa gimana nih? Oke. Tapi apa akhirnya yang buat lu jadi suka sama lari banget itu sampai sekarang? Kayak itu berarti tahun berapa sorry awalnya lari? 2018 2018. Ekskulnya iya 2018 2019. Jadi apa yang bikin lo kayak akhirnya nemuin oh lari this is the one ini olahraga yang gue bisa tekunin dan enjoy sampai sekarang bertahun-tahun ini. Sebenarnya gue tuh praktikal banget lagi orangnya. Gue yang kayak gue butuh satu olahraga karena ada fase dimana gue kerja 24/7 gue benar-benar gak olahraga dan gue hitungan bulan gue turun 7 kilo berat gue terus kayak gue bernazar nih kalau gue pindah dari kantor ini gue harus olahraga gitu. Oh lo kalau nggak olahraga malah turun? Waktu itu mungkin karena stres berat kali ya. Oke. Nah pas gue udah pindah nih ke Jakarta, gue milih tempat tinggal dekat GBK, gue niatin gue mau olahraga. Kayaknya yang gampang kan lari kayak nggak perlu duit banyak. Kalau nggak ngajar performance ya, Iya. lu di jalanan bisa lari, Iya. nggak perlu ajak temen, nggak perlu booking lapangan. Ini itu kayak udah lari-lari aja. Lari aja. Kalau nggak gengsi, ya sepatu juga nggak usah yang gimana-gimana. Iya, Baju, celana, betul. ya kan? Nyeker juga lu bisa. Smartwatch juga kalau mau pakai HP Strava doang juga bisa ya. Makanya terus kayaknya gampang itu dah. Jadi gue literally out of habit aja. Kalau lari gitu. Karena menurut gue ini olahraga yang paling gampang dan menyenangkan sih buat gue. Alhamdulillah kan ada orang-orang challenge-nya di lari kan bosen ya. Iya. Nah, gue justru suka kebosanan itu. Gue ada tipe orang yang kalau mengerjakan hal-hal yang membosankan tuh refreshing gitu loh kayak bersihin rumah, nata-nata Wow. file. Kan lari bosen ya. Wow. Gue jadi seneng. Lu malah suka hal-hal yang mundane things kayak gitu ya. Iya. Mundane things tuh refreshing for me. Wow. Olahraga lari. Gue nggak banget lagi, gue kebalikannya banget ya. Gue nggak bisa banget tuh ngerjain yang kayak gitu-gitu tuh. Oh gitu, kenapa? Ya gara-gara itu kayak Bosen ya? as simple as bosen. Gue tuh kayak butuh emang sesuatu yang ada thrillnya, ada yang gue lihat kayak tujuannya apa nih gitu. Yeah. Jadi kayak kurang sabar aja sih basically Oh orangnya. iya. Kebayang Berbeda, sih. berarti lu sabar banget ya, bisa kayak bahkan menikmati hal itu. Awalnya sabar sih, tapi kesini gue ada bosennya tetap. Oke. Gitu, tapi masih bisa lah ditangani. Tapi kan itu awalnya atletik pas lagi kuliah ya. Kuliah, betul. Dan itu berarti langsung kan nyari regenerasi. Berarti ikutan race. Ikutan race. Berarti itu adalah ya unofficially first race lo Betul. di kuliah. Gue waktu itu turun nomor tengah tuh, karena gue jadi tuh kalau di atletik 100, 200, 400, 1600, 2000, 5000, 10.000. Iya. Nah, gue endurance-nya nggak sejago itu, explosiveness gue juga nggak sejago itu. Gue ditaruh nomor tengah. Tengah sweet tuh berarti spotnya berapanya? 1600, 1600. cewek. Oke. Terus ya udah gue lari aja, alhamdulillah dapat silver. Wow. Itu first race langsung experience dapet ya, silver. first race gue. Tapi ya kan tandingannya anak-anak fakultas biasa aja kan sebenarnya. Jadi ya kita Oh jadi lo nggak luar yang biasa kayak, nih. Maksud gue bukan yang kayak tandingan sama Bercanda. atlet pon ya. Iya. Gitu. Oke. Tapi akhirnya itu waktu latihannya belum ada program Ada. khusus ada. Ada pokoknya tapi cuma short period ya. Kayak hamin 2 bulanan kurang gitu dilatih. Udah sih tapi cuma kayak seminggu lari 2 sampai 3 kali bareng-bareng di track. Tapi udah nggak ada easy run gitu, nggak ada tuh. Long Interval run nggak kayak ada gitu. gimana Interval gitu ada. ya. Oh, ada. Karena lumayan short kan 1600 Oh, iya. sebenarnya. Tapi udah gitu-gitu aja sih, nggak sesering Oke. itu. Sampai akhirnya lo dari ekskul pas kuliah aja, terus udah lulus kuliah, lo masih melanjutkan lari sampai sekarang. Dan gue sempat lihat kayak lo ngomong kalau running journey lo ini adalah silly little side project lo. Ini gimana akhirnya bisa sampai lo ngelanjutin sekarang gitu, kayak di luar lo udah nggak ekskul lagi tapi tetap lanjut, gimana tuh? Iya. Nah, setelah gue pindah kerja,
gue kepentok lagi nih fase kayak boleh gak sih? Boleh. Tenang aja, nanti ada editor. Oke. Jadi ada fase kehidupan gue bosen lagi sama kerjaan gue. Oke. Sebenarnya bukan bosan sama kerjaan, lebih ke rutinitasnya tuh gitu-gitu aja sampai pada saat itu weekend gue benar-benar nggak mau bangun dari tempat tidur karena kayak, kehidupan gue bosan banget sih. Cuma bangun tempat tidur, kerja, pup, makan, tidur, udah repeat mulu gitu, gak ada apa gitu. Terus kan gue suka nonton anime kan. Gue ngerasa gue kehidupan gue lebih seru ketika gue nontonin anime karena gue ngerasa gue tergabung di dalam misi gitu. Jadi gue ngerasa kayak kehidupan gue butuh side quest deh. Apa nih side quest gitu. Nah karena gue lagi beberapa kali suka lari sama temen gue, gue seriusin aja deh lari gitu. Terus ya udah gue rajinin latihan dan it works for me gitu. Gue sekarang waktu itu jadi semangat kerja nyelesain deadline ya, karena itu gue ngejar gue mau lari nih habis ini. Jadi kayak ada purpose gue bangun tidur gitu. Jadi kayak gak cuma kerja doang, gak cuma itu doang, lo punya tujuan lain di hidup lo gitu ya. Kehidupan gue ini. Lo gitu. merasa jadi karakter anime gak? Kayak wah ini gue ada main karakter momennya ada ya. Oke, dan sampai akhirnya lo bener-bener lebih serius lagi, lebih ikutan race lagi. Itu gara-gara emang ya udah enjoy aja, apa kayak ya udah lu terusin gara-gara kayak lu pengen punya purpose itu gimana tuh lanjutnya? Kayaknya emang gue tuh gue ada penasarannya sih, kayak kan gue yang liat referensi waktu itu konten creator lari tuh belum banyak di Indo. Gue ngeliatnya orang-orang luar kayak buset deh ini orang kenceng-kenceng banget gitu. Gue mikir apa karena mereka tinggi ya, maksudnya bule atau enggak Kenyan gitu kan mereka tinggi-tinggi banget, kakinya tuh panjang. Terus gue mikir gue limitnya tuh sampai mana ya kalau lari, maksudnya gue pendek kecil gitu. Terus ya udah berangkat dari rasa penasaran itu aja sih. Gue cuma pengen tahu kayak ini orang sekecil gue bisa lari secepat apa atau sejauh apa sih gitu. Dan ketika gue makin menyelami lari, ketemu banyak orang, ternyata orang-orang yang cepet di sekeliling gue tuh justru yang tingginya nggak beda jauh daripada gue. Jadi kayak gue penasaran kan, kalau gitu sebenarnya gue punya chance dong untuk tahu dan cepat seperti mereka juga gitu. I aspire to be like them. Jadi ya udah gue latihan, purpose-nya ganti tuh. Yang awalnya emang kayak buat happy aja, gue seneng gitu ngejalanin rutinitas. Sekarang udah agak performance focused. Makanya gue agak ambis nih di tahun kemarin dan mungkin tahun ini dan seterusnya gitu. Oke. Jadi agak shifting ya untuk kayak purpose lo di lari ini kayak gimana. Betul. Tapi kan lu kayak yang udah lo bahas juga, lo kayak bikin konten juga dan lo bener-bener fokus jadi ya konten creator lari juga. Itu awalnya gimana? Kayak dari yang kayak ya udah lo lari-lari canda aja sampai akhirnya lo kayak gue kayaknya seru nih dibikin konten. Nah, gue tuh kayaknya emang ada bakat narsisnya gitu loh. Kayak gue tuh dari dulu pengen konten, tapi gue gak tahu aspek apa yang bisa dikontenin kehidupan gue. Karena gue bener-bener kayak gue gak ngerti kuliner, beauty, fashion. Gue gak punya something yang to show atau post about gitu. Gue kayak kehidupan gue boring banget, kayaknya gak bakal ada yang mau nonton gue deh gitu. Sampai gue ketemu di lari. Nah jadi ini termasuk di dalam side quest itu sih. Selain lari mau konten juga, karena kayak gue ternyata senang feelingnya. Pasti kan kayak lo, gue nggak tahu ya, tapi kayak mungkin lo pernah geeking over something dan kayak ketika orang lain tuh nanya hal itu ke lo meletup-letup gitu lo jelasinnya karena kayak gue senang ada orang mau mempelajari hal yang gue suka gitu. Nah itu feeling ketika gue ngonten gitu. Di awal kan sebelum ada coach dan banyak knowledge tentang lari, gue kan ngulik sendiri tuh lari. Ternyata menarik gitu loh, maksudnya lari gak sesimpel itu, cukup kompleks. Terus ketika gue ngejelasin ke temen gue di kantor, kayak gue tuh passionate banget, gue seneng gitu. Terus kayaknya ini menarik deh kalau gue share ke orang-orang sih sebelum banyak di kayak sekarang lah waktu kemarin gitu. Terus gue kayak ya udah mulai aja deh, orang dari dulu juga pengen ngonten tapi nggak tahu aja mau ngonten apa. Akhirnya ketemu sweet spotnya. Akhirnya lo ternyata nemuin lari ini adalah sesuatu yang bisa lo kontenin dan lo enjoy juga melakukan itu ya. Iya bener, semangat. Tapi kan banyak orang yang kadang kalau misalnya dia ngelakuin sesuatu sambil ngonten, itu kadang berbeda rasanya sama ngelakuin sesuatu tuh kalau emang pure lo pengen ngelakuin itu, pengen enjoy itu aja. Tapi buat lo sendiri kayak gimana? Sama atau beda rasanya? Beda sih. Ada ini kali ya, kayak gimana caranya gue gak burn out gue ngonten
dan lari gitu kali ya. Iya. Kayak soalnya itu tricky gitu. Kadang kayak gue ada egoisnya kayak ya gue pengen lari-lari aja, gue lagi nggak mau ngonten. Kayak gue lagi pengen lari untuk diri gue sendiri, gue nggak mau entertain orang lain gitu kan. Karena dari awal pun reasonnya I run for myself. Nah tapi kan at the same time apa yang gue bangun harus di maintain kan. Ini nggak bisa dilepas gitu aja. Jadi gue coba mencari balance-nya aja sih. Kayak kalau gue emang bener-bener lagi demot dan gue mementingkan diri gue sendiri, gue akan nggak harus sedisiplin itu juga ngonten tiap lari sebenarnya. Cuma ketika emang lagi mood, lagi ini sayang nih momentumnya untuk dilewatkan, gue ya udah ngonten aja gitu. Jadi gue nggak ada patokan atau aturan ke diri gue sendiri yang terlalu strict sih. Jadi karena gue juga takutnya ketika gue fokus untuk ngonten, gue jadi demot lari. Jadi gue kayak ya udahlah sesukanya gue aja gitu. Toh gue juga nggak ada KPI atau target apapun karena kan at the end of the day gue pengennya orang cuma happy enjoy nonton konten gue. Kalau gue bikin aja nggak enjoy, gimana orang lain mau enjoy gitu. Jadi ya udah. Gue cuma nanya diri gue aja kayak hari ini konten gak ya? Ada yang menarik gak sih untuk dikontenin? Ada something yang gue akan miss gak ya kalau gue gak kontenin? Kalau gak ada dan stok konten gue masih banyak atau kayak story gue masih terus aktif, kayak gak harus konten gak apa-apa deh gitu. Oh, tapi lu berarti bukan orang yang kayak misalnya konten lu kayak punya konten pilar, lu punya jadwalnya, gue take konten ini, nggak ada. Awalnya gue bikin. Oke. Gue bikin di slides deck. Kebetulan saya anak agensi nih. Ya pasti udah biasa ya sama kerjaan kayak gitu ya. Terus kayak gue bikin image yang seperti apa ya? Kayaknya ada pilar gue ada ini gitu ya. Gitu. Ya. Awal-awal mau tuh idealis kayak gitu kan. Itu berat. Jujur capek. Mengimbangi itu storyline-nya kontennya kayak gini nih gitu. Iya kayak gini nih. Awalnya hooknya apa gitu. Seminggu berapa kali minimal. Ternyata gak possible. Aku jadinya gak nyaman. Jadi ya udah ngikutin kemauan hari itu aja mau ngonten apa enggak. Gitu sih, fleksibel aja sih. Jadi sekarang kayak lu ngonten kalau you feel like it aja. Iya, if I feel like it gitu. Kadang kan ada juga yang kayak lari lagi nggak mood lari karena capek atau kayak sebenarnya diri sendiri aja susah mau bawa lari nih. Ini lagi suruh ngonten gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa dikorbanin untuk sekali ini. Gitu. Yang penting tetap masih dapat at least salah satunya gitu ya. Tapi gue ngeliat dari ya Iglo juga, lo bilang running itu salah satu cara untuk introduce you to meeting interesting strangers. Itu tuh kayak gimana? Kayak apakah lu bener-bener pernah ketemu ya strangers yang sama-sama lari atau kayak gimana lo maknai ini? Sebenarnya mungkin gue lebih ke lewat lari dan ngonten sih. Sebenarnya bukan lari doang. Itu tuh gue dipertemukan sama amazing people and brands gitu. Yang awalnya kayaknya susah deh gue bisa nge-reach mereka gitu. Kayak yang kalau nggak ada kesempatan spesial nggak akan bisa kenalan atau nggak akan bisa ngobrol nanya-nanya insight gitu. Tapi justru gue nggak nyangka sih lewat media berlari dan konten itu kayak shortcut somehow. Kayak ya udah kan gue I present myself in the public gimana supaya orang tertarik buat gue. Niatnya kan kayak seperti itu ya. Kalau misalkan ujungnya orang nggak tertarik ya udah nggak apa-apa. Tapi ternyata lewat konten-konten itu orang jadi pengen kenal lebih jauh, ngobrol, penasaran dan lain-lain. Itu yang membuat gue bisa connect sama mereka. Gitu sih. Jadi gue seneng ada device ini dan gue nggak expect aja ini bisa ternyata lewat konten tuh bisa sampai sejauh ini ya, opportunity yang terbuka. Apalagi kan emang lari lagi rising banget, semua brand tapin ke sana, semua tren ke sana. Jadi ya gue bersyukur aja sih memulai hal itu. Hal paling kayak bikin lo kaget atau kayak lo nggak nyangka ternyata dari lari atau dari ngonten ternyata bisa sampai ke sini. Itu apa? Apa ya? Sebenarnya gue dikenal orang di luar kota atau kayak disapa orang di saat lari aja itu gue udah nggak nyangka menurut gue. Pernah berarti disapa kayak gitu lagi lari atau lagi di mana? Cukup sering gitu. Kalau CFD, kalau di GBK ya orangnya itu lagi sih. Sama kayak ya kadang ada juga misalkan lagi race ada yang nyapa gitu. Jadi kayak senang, maksudnya konten yang gue buat berarti memorable untuk orang lain gitu. Gue berharapnya ada manfaatnya buat mereka. Cuma ya cukup sampai di poin mereka ingat aja tuh kayak oh my god udah wow keren banget gitu.
Tapi sekarang kan kayak kalau kita ngelihat konten creator lari kayak yang udah lu sebutin juga banyak banget. Udah kayak lari juga menjadi kayaknya menurut gue sports of the year tahun lalu deh kayaknya. Bener-bener semua dari mulai race, brand, activation, komunitas semuanya growing cepet banget. Gimana lu ngelihat hal itu? Kayak bener-bener senaik itu olahraga yang ya lu udah tekuni lumayan lama ini. Iya, gue seneng sih. Jujur, gue kayak awalnya tuh gue ada skeptisnya tahun 2024. Kayak gue ngobrol sama temen gue, menurut lo ini bubble apa enggak gitu. Menurut lo orang-orang cuma kayak sepeda gitu ya, yang kayak masuk habis itu keluar lagi. Jadinya yang stay cuma dikit gitu. Kayaknya iya deh gitu. Kayak orang-orang penasaran aja. Soalnya lari kan something yang harus di-maintain dan cukup berat sebenarnya kalau ngejar performance. Tapi enggak lagi kayak wah sampai sekarang tetap naik loh ya? Iya kayak itu justru jadi lifestyle yang baru dan jadi something that you cannot miss gitu. Dan jadi salah satu olahraga yang wajib dilakukan karena ya cross training kan banyak juga olahraga lain yang dilakuin teman-teman, tapi kayak ya tetap gue ngerasa harus bisa lari gitu kata teman-teman gue. Jadi kayak gue nggak expect sih meroket ini dan secepat ini, dan gue ya senang aja orang-orang udah mulai aware. Ya kayak banyak berita clubs atau apa gitu jadi mulai sepi kan, bahkan clubsnya shifting nih, jadi kayak ada yoga di dalam klub, ada kayak cycling gitu-gitu. Oh ya udah orang-orang udah cukup aware. Ya udah sih satu vibes jadinya sama semua orang gitu loh. Karena kan dulu olahraga nggak common ya, apalagi lari gitu. Seneng sih. Oke. Tapi kalau misalnya dari lu sebenarnya walaupun intinya adalah ya banyak kan konten lari dan lain-lain, dan lu sering banget juga share knowledge, share apapun seputar ya lari ataupun itu ke followers lu. Tapi kalau misalnya kita ambil satu benang merahnya, satu hal besar yang pengen banget lo kasih tahu ke followers lo atau ke siapapun yang dengar konten lo, itu kira-kira apa? Sulit lah. Soalnya gue kayak gue nggak mau menggurui. Gue tuh makin sini makin takut share knowledge tahu. Kenapa? Karena kayak makin banyak coach kan. Kan dulu kayak gue anak cimit. Gue ya udah gue share aja gitu. Lo share ya udah menurut lo aja ya, pengalaman lo aja. Betul gitu. Makin sini kan udah kenal banyak orang yang kayak kalau gue nanya, coach kenapa sih nggak mau ngonten, atau kayak kak mas kenapa sih nggak mau ngonten, kan udah expert. Nggak, aku takut salah. Kayak dia aja takut salah terus gue sotoy. Tapi pernah nggak lo kayak dapet ya hate comment atau kayak ya orang lain yang bahkan menggurui lo kayak gitu, pernah? Ada sih. Ada. Tapi gue biasa aja sih nanggepinnya. Kayaknya dia juga nggak bermaksud hate. Cuma ya emang dia gatel aja buat komen. Ya udah nggak apa-apa sih. Menggurui aja. Iya, gitu menggurui ya. aja. Kalau gitu bukan sesuatu yang pengen lo ajarin, pengen lo sampein aja. Sampein ya. Apa yang pengen lo sampein dengan lo share journey lo lari ini, pengalaman lo ini, apa yang pengen lo kasih tahu ke followers lo ini? Menurut gue jangan sangkut pautin harga diri lo ke performance lo. Karena itu kan something yang fluktuatif kan. Maksudnya dan menurut gue di posisi kita sekarang yang bukan atlet, lari itu hanya bagian dari kehidupan. Maksudnya kayak ya life happens, bisa tiba-tiba gak bisa lari, cedera, atau kayak kerjaan lagi hektik banget atau apa yang membuat performance kita jadi turun. Ya udah jangan sedih gitu loh. Maksudnya good newsnya adalah performance bisa dibangun lagi gitu. Karena gue gak tahu sih melihat trennya di threads gitu, di story teman-teman kayaknya ya suka sedih aja kalau performance mereka turun, which nggak apa-apa karena gue pun juga merasakan. Tapi jangan berlarut-larut dan jangan sampai ekstrimnya adalah julid ke orang lain, komenin yang kayak yang lagi rising star apa gimana dikomenin, itu gue sebel banget sih. Jadi ya udah, maksudnya berusaha yang terbaik aja, jangan compare sama orang lain, compare sama diri lo yang kemarin. Dan kalau performance-nya turun ya nggak apa-apa, terima aja, bisa dibangun lagi kok. Karena most of us bukan atlet. Betul. Kayak kita nyari apa sih sebenarnya? Nyari serunya aja nggak sih? Yang penting happy. Oke. Itu bener banget ya. Kadang gue masih agak guilty kayak wah ini gue lagi nggak lari, apalagi lambat lagi gimana, kayak merasa sedih ego gue kayak gimana. Kalau itu hal yang sebenarnya nggak apa-apa banget ya. Nggak apa-apa banget. Oke. Thank you so much lo ya. Ternyata buat gue. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat bukan yang udah-udah, kita lihat ke depannya, lo udah ikutin banyak banget race dan lain-lain. Lo udah kayak menjalani ini cukup lama juga. Lo udah meraih banyak hal juga di sini. Kalau kita tanya ke depannya in the long term, goal lo apa?
Long term Long term. in running. Running, content creating, whatever. Kalau long term sih gue pengennya kalau mimpi ya, Iya. gue bisa inspire di luar Indonesia juga gitu. At least Malaysia kayak gitu, atau kayak orang-orang Thailand kayak, atau Vietnam kayak gitu yang masih familiar sama orang Indonesia gitu. Gue berharap running journey gue bisa inspire mereka sih. Oke. Itu karena gue di awal tuh inspired by someone, ada namanya Emily, kreator dari luar. Brandingannya tuh dia kayak a slower runner yang bisa finish FM, dan gue tuh salah satu yang ter-encourage untuk Oke. FM, kayak ih dia aja bisa apalagi gue, dan kayak pembawaannya positif gitu. Gue pengen sih bisa jadi kayak gitu. Amin, Jadi nggak cuma amin nggak di sini aja kalau bisa gitu. Oke. Semoga itu kejadian dan Amin. gue yakin pasti udah ada lah dari negara-negara tetangga seberang. Ada. Ada kan? Oke deh, thank you so much. Terakhir ada yang pengen lo sampein lagi mungkin ke Dashers? Apa ya? Kalau yang lain pada nyampein apa? Wah, motivasi aja atau kayak ya secara general aja, pesannya aja. Pesannya ya, aduh, I'm bad at this. Closing statement kah? Iya. Menurut gue jangan terlalu diinin banget larinya gitu ya. Kayak cari aja happy-nya, cari aja serunya. Selalu ingat alasan pertama kalian lari itu apa, supaya nggak lost along the way. Takutnya kita terlalu obsesif kepada lari, jadinya ya itu yang menghancurkan diri kita sendiri. Be mindful aja sama alasan awal, apa yang membuat kalian terus lari. Wow, you're good at this. Ternyata ya, keluar sekali langsung. Bagus. Gitu. Oke, so thank you so much buat Miu udah mau ngobrol-ngobrol barengan sama gue. Sukses buat race, ada race ke depannya? Ada pasti di tahun ini sih. Mudah-mudahan sukses buat race-nya, buat your goal dan Amin. semuanya. Dan Dashers, thank you juga buat lo yang udah dengerin dan nonton podcast kali ini, karena lo bisa dengerin di Spotify atau nonton di YouTube-nya Easy Pace Podcast. Kalau gitu gue Danar Kalingga Dan Miu, see you in the next episode. Bye-bye.